Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Hari ini kita merayakan Hari Pentakosta, Hari turunnya Roh Kudus. Majelis GKJ Sidomukti Salatiga menyapa jemaat sekalian dalam kegembiraan iman dan pengharapan oleh karena daya berkat Roh Kudus yang memampukan kita menyusuri gumul juang kehidupan. Kiranya kegembiraan iman dan pengharapan dalam ibadah Minggu Pentakosta ini melimpah atas kita semua. Kita sudah berada di akhir bulan Mei 2020. Namun tanda-tanda berhentinya penyebaran COVID-19 belum juga tampak. Namun kini muncul wacana baru yang mengajak kita mengubah gaya hidup kita, agar kita bisa menyesuaikan diri untuk hidup bersama COVID-19 yang disebut normal baru atau new normal. Ini semua sudah pasti harus dihadapi dengan lebih cermat. Majelis akan mencermati semua itu dan akan menyampaikan kepada jemaat hal-hal terkait konsekuensi bergereja kita di masa normal baru tersebut. Sementara ini, majelis tetap menghimbau jemaat untuk terus menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing dalam setiap aktivitas. Kini perkenankan kami sampaikan warta gereja Minggu 31 Mei 2020. Ibadah unduh-unduh. Oleh karena pandemi COVID-19, maka ibadah unduh-unduh pada tanggal 7 Juni 2020 tidak akan dapat dilaksanakan seperti biasa. Namun demikian, jemaat tetap dipersilakan untuk mengumpulkan persembahan unduh-unduh yang seluruhnya diwujudkan dalam amplop unduh-unduh. Jemaat dipersilakan untuk menyediakan sendiri amplop unduh-unduh dengan dicantumkan tulisan persembahan unduh-unduh 2020. Dengan demikian, majelis tidak akan keliling untuk mendistribusikan amplop. Pengumpulan amplop persembahan unduh-unduh 2020 dapat dilaksanakan dengan mekanisme menyampaikan persembahan seperti sebelumnya, langsung ke kantor gereja atau melalui majelis kelompok masing-masing. Selain melalui amplop, persembahan unduh-unduh juga dapat disampaikan melalui transfer bank. Demikian warta jemaat pada hari ini. Sekarang marilah kita menyiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah pagi ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 237 bait 1 dan 2.
Ibadah Minggu Pentakosta ini berlangsung dalam keyakinan bahwa dengan daya ciptanya Allah telah menjadikan langit dan bumi yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 14 tertulis demikian: semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 240 bait 1 dan 3. Kita nyanyikan dengan melodi Kidung Jemaat 65. Saudara-saudari, keagungan rahmat Allah dalam kegembiraan Pentakosta hanya akan mampu kita selami dalam kerendahan hati, menyadari akan keberadaan diri yang sungguh membutuhkan belas kasihannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Anak domba Allah yang mengabdi
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita memasuki hidup yang baru, kekal abadi, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber rahmat pengampunan, sungguh besar belas kasih-Mu kepada kami. Pandanglah senantiasa kami umat-Mu yang dengan kerendahan hati mengaku tobat kepadamu, membuka hati serta seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami merindukan sabda penyelamatanmu di Minggu Pentakosta ini, demi Kristus Putramu, Juru Selamat dunia. Amin. Kidung Jemaat 235 bait 2, 4, dan 6. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sambut berita anugerah dan amanat hidup baru. Dalam rahmat Allah terdapat kasih dan pengampunan. Bagi saudara yang membuka hati bagi Dia, terimalah berita pengampunan tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 1, ayat 13 sampai 14. Efesus bab 1 ayat 14, 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian pula amanat hidup dalam pengampunan.
sebagaimana juga sabdanya melalui hambanya Paulus suratnya kepada jemaat di Roma, bab 6 ayat 11 sampai 14. Roma bab 6 ayat 11 sampai 14. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kini hiduplah dalam terang sabdanya, dan ucaplah syukur. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Damai sejahtera Allah besertamu, dan besertamu pula. damai Kristus besertamu, damai Kristus besertamu, damai Kristus besertamu. Kidung Jemaat 432, bait 1 dan 2. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam bacaan sabda Tuhan pada ibadah Minggu Pentakosta pagi ini. Mari kita menyiapkan hati kita dan memohon berkat pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Meski kami masih ada di tengah-tengah kemelut dunia,
bergumul dalam gejolak dunia saat ini bersama dengan umat manusia di seluruh muka bumi. Namun hati kami dikuatkan dan diteguhkan oleh karena kami tidak sendirian melangkah di tengah dunia penuh gejolak ini. Engkau menyertai langkah kami sebagaimana janjimu kepada kami semua. Engkau menyertai kami sampai kepada kesudahan zaman. Itu nyata dalam karyamu di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan masuk ke dalam hati kami. Anugerah Roh Kudus yang sungguh memberdayakan kehidupan kami. Maka hari ini ya Allah, ketika kami memperingati anugerah berkat Roh Kudus yang Engkau curahkan kepada kami semua, kami semua sungguh merasakan limpahan kemurahan-Mu itu. Dan sekarang kami pun membuka hati kami, bahkan hidup kami sepenuhnya, agar kehidupan kami diterangi oleh sabda-Mu. Dan melalui sabda-Mu pula, terang itu terpancar melalui kehidupan kami. Kami siap ya Allah untuk mendengarkan sabda-Mu. Ya Roh Kudus, anugerah kehidupan atas kami, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti apa yang Kau kehendaki, dan dengan tekun melaksanakan dalam kehidupan kami setiap hari, setiap saat. Di dalam dikau sabda Allah sejati, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama. Ke-70 orang tua-tua. Bacaan dari Kitab Bilangan bab 11 ayat 24 sampai 30. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberikan rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua, Pentakosta. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 2, ayat 1 sampai 21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini semua?" Tetapi orang itu menyindir mereka. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 murid itu. Dan dengan suara nyaring, ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah kepada perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan dan penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu.
Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terima bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes. Injil Yohanes bab 7 ayat 37 sampai 39. Injil Yohanes bab 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada setiap perayaan hari Pentakosta seperti yang kita rayakan pada pagi hari ini, narasi peristiwa turunnya Roh Kudus selalu akan dibaca. Dan tentu begitulah secara berulang narasi ini akan terus dibaca dan direnungkan. Tentu proses pembacaan narasi ini pun akan selalu memunculkan pemaknaan baru seiring dengan spirit karya Roh Kudus yang memperbaharui kehidupan umat dalam segala keadaan. Mari kita perhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudara, peristiwa turunnya Roh Kudus menurut Lukas, sang penulis kitab Kisah Para Rasul, tidak bisa dilepaskan atau dibebaskan berdiri sendiri tanpa memperhatikan dengan seksama apa yang dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga. Tertulis di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dan Tuhan Yesus mengatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung dunia. Tetapi kamu akan menerima kuasa." Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, kata kuasa di ayat 8 dalam bahasa Yunani adalah dunamos. Berarti daya. Sesuatu yang membangkitkan kekuatan. Dunamos. Dari situ kita mengenal kata dinamo, sesuatu yang memiliki daya gerak, atau kita kenal juga kata dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak. Dunamos, daya, sesuatu yang membangkitkan kekuatan. Nah, kekuatan, daya, dinamo itu menurut pesan Tuhan Yesus disebabkan oleh karena karya Roh Kudus. Dan karya Roh inilah yang membuat para murid yang adalah orang biasa, orang sederhana, yang pekerjaan awalnya tidak jauh dari jala dan perahu,
menjadi luar biasa. Daya itu yang menjadikan mereka saksi, yang meneguhkan karya Yesus Kristus. Para nelayan yang begitu sederhana, tapi akan menjadi saksi. Sedangkan yang akan dihadapi oleh mereka adalah sebuah kekuatan dan hikmat dunia yang menuntut kemampuan lebih. Setidak-tidaknya di atas standar normal. Bagaimana mungkin para nelayan yang sederhana menjadi saksi di tengah-tengah dunia dengan kekuatan dan hikmatnya yang sedemikian rupa? Bapak Ibu bayangkanlah. Ini jelas tidak gampang. Menuntut segala totalitas dan optimalitas. Sang pemberi tugas telah melihat bahwa ke depan beban tugas mereka memang tidak ringan. Dan oleh karenanya para murid diingatkan bahwa mereka tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang menyertai mereka. Para murid diingatkan bahwa akan ada daya gerak yang akan memberdayakan kemampuan yang mereka miliki. Akan ada dinamo, akan ada daya gerak yang akan memberdayakan apa yang mereka miliki. Betapapun, seberapapun itu. Sesederhana apapun mereka. Namun itu akan diberdayakan sedemikian rupa. Itu artinya daya itu yang dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan baru dikatakan kuasa itu, saya memakai istilah daya itu. Daya itu bukan akan membuat mereka secara spektakuler serta-merta lalu mereka menjadi Superman apalagi menjadi superhero. Tidak. Mereka tetaplah manusia. Tetaplah manusia biasa, namun mereka menjadi manusia yang berdaya. Dengan apa yang mereka miliki, dengan kuasa Roh Kudus mereka dimampukan melipat gandakan kemampuan yang dimiliki itu. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya kira kita bisa melihat orang-orang sederhana yang pada awal mulanya tidak jauh dari jalan dan perahu itu, tetapi apa yang mereka miliki dengan segala kesederhanaan itu dilipat gandakan menjadi manusia yang berdaya menghadapi tugas bersaksi yang memang tidak mudah di tengah-tengah dunia. Nah, narasi peristiwa turunnya Roh Kudus menunjukkan bahwa para murid dikaruniai kemampuan untuk menyampaikan hal-hal ajaib yang telah dikerjakan oleh Allah. Dan untuk itu Roh Kudus memberdayakan mereka dalam mengatasi hambatan pertama yang mereka harus hadapi. Hambatan pertama sebagai saksi kepada dunia yang tak terbatas itu, yaitu kendala bahasa. Ini menegaskan bahwa selalu ada keterbatasan manusia. Selalu ada keterbatasan manusia, tetapi ada dunamos, ada dinamo yang menjadi penggerak bagi para murid untuk tidak keder terlebih dulu untuk menghadapi hambatan. Memang selalu ada keterbatasan manusiawi, tetapi ingat ada dinamo, ada dinamos, ada daya gerak yang dianugerahkan kepada mereka, sehingga jangan lalu menjadi belum apa-apa, sudah keder duluan untuk menghadapi hambatan. Daya itu yang memberdayakan para murid untuk mampu mengatasi setiap hambatan dan tantangan. Jika para murid mampu berbicara berbagai bahasa di telinga para pendengarnya,
Ingat saudara-saudara, mereka sedang berbicara dengan bahasa manusia biasa, bukan bahasa aneh. Ini bahasa manusia yang didengar oleh pendengarnya dengan baik. Dan para murid itu berbicara dengan berbagai bahasa. Dan itu menegaskan bahwa daya penggerak itu memang memberdayakan kemampuan para murid, sekecil apapun itu, untuk mengatasi hambatan dan tantangan. Memang tidak dijelaskan bagaimana hal itu terjadi. Namun saya kira itu pun menegaskan misteri daya itu yang bisa bergerak melampaui akal pikiran manusia. Tetapi ingat, roh tidak bergerak dan berkarya di ruang kosong. Ia memberdayakan apa yang ada. Orang-orang sederhana yang kemampuannya begitu terbatas, tidak berarti tidak bisa berdaya. Bisa. Ini karya Roh Kudus. Orang-orang sederhana yang kemampuannya begitu terbatas, tetapi tidak berarti menjadi tidak berdaya. Tidak. Mereka bisa berdaya. Jadi saya gambarkan ibaratnya ini ada orang Batak bisa berbicara bahasa Sunda, orang Sunda bisa berbicara bahasa Jawa, orang Papua bisa berbicara dengan bahasa Ambon, atau orang Ambon berbicara bahasa Belanda, orang Belanda bicara bahasa Indonesia, dan seterusnya. Uniknya, mereka semua mendengar itu, mampu mendengar dengan baik segala kesaksian para murid. Kenapa tidak mungkin? Sangat mungkin. Sekali lagi, orang yang begitu sederhana, terbatas kemampuannya, sekecil apapun itu kemampuannya, tidak berarti tidak bisa berdaya. Bisa. Karena ada dinamo, daya gerak, Roh Kudus sebagai daya pemberdaya umat itu. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikian daya penggerak itu memberdayakan para murid untuk mengatasi hambatan sedemikian rupa. Dengan apa yang ada secara manusiawi mereka miliki. Dan sekali lagi mereka berbicara bahasa manusia dari berbagai daerah. Para nelayan sederhana itu mampu mengatasi hambatan ketika mereka memberi diri, diberdayakan oleh daya Roh Kudus. Roh Kudus tidak bisa berkarya tanpa ada kesediaan para murid untuk memberi diri, diberdayakan oleh Roh Kudus. Itu yang saya katakan, roh tidak bergerak dalam ruang yang kosong. Tidak berkarya dalam ruang yang kosong. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, narasi turunnya Roh Kudus memberi pesan mendalam bagi kita di masa pandemi COVID-19 ini. Pertama, saudara-saudara percaya Roh Kudus? Setiap ibadah kita mengikrarkannya. Aku percaya kepada Roh Kudus. Credo in Spiritum Sanctum. Itu ikrar kita. Jika kita meyakininya dan mempercayainya, maka mengapa menghidupkan spirit dalam bahasa Jawa, kami sekengen. Selalu merasa tidak mampu, sekeng itu miskin, tidak mampu. Selalu merasa tidak mampu, selalu merasa miskin atau bahkan memiskinkan diri sendiri. Ini kami sekengen. Percaya Roh Kudus? Kenapa lalu kita mengecilkan dunamus itu? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya sangat mengapresiasi ada orang yang mengembalikan bantuan COVID karena merasa ada yang lebih layak untuk menerima.
Saya tidak tahu ada berapa banyak orang yang seperti ini. Sebab tidak sedikit juga agaknya orang yang justru memiskinkan diri supaya dengan begitu dia dapat bantuan. Ada yang juga marah-marah karena tidak mendapatkan bantuan padahal kategori cukup mampu. Saudara saya sendiri kemarin memfoto tumpukan Indomie dan beras dan macam-macam bantuan COVID. Saya heran satu keluarga menerima begitu banyak bantuan. Saya bertanya kenapa diterima? Jawabnya gampang saja, dia mengatakan, lah dikasih Kak, masa ditolak? Jadi rupanya ada begitu banyak orang hidup dengan spirit kami sekengen itu. Yang akhirnya akan selalu merasa tidak mampu. Ibarat perang sikap batin seperti ini, sama seperti belum juga berjuang, sudah kalah duluan. Dan ada banyak orang yang tidak mampu menggerakkan kehidupannya sendiri oleh karena sikap batinnya yang seperti ini. Jadi kalau sikap batinnya seperti ini, bagaimana mungkin ia akan mampu untuk menghadapi hambatan dan tantangan hidup? Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, Roh Kudus adalah anugerah berkat kehidupan pemberi daya yang menggerakkan dan memberdayakan kemampuan yang kita miliki. Bukan untuk membuat kita menjadi orang sakti, tidak. Pemberdayaan tidak selalu berarti menjadi sakti. Meskipun menurut saya kesaktian tertinggi adalah kemampuan pengendalian diri. Jika dalam waktu ke depan kita harus hidup bersama dengan corona yang disebut new normal, maka tidak cara hidup kita pun harus berubah. Harus lebih dari yang biasa. Sebab salah-salah, maka kita menjadi korban berikutnya. Dan disinilah saudara-saudara saya mau mengatakan, kita percaya Roh Kudus yang akan memberdayakan kita dalam mengelola hidup ini menjadi tidak sembrono, menjadi lebih tertata dengan baik, menjadi lebih disiplin, menjadi lebih tertib, menjadi lebih taat, menjadi lebih serius dalam menerapkan protokol kesehatan, lebih mampu untuk mengendalikan diri, lebih peka terhadap kepentingan orang lain dan sebagainya. Dan Roh Kudus yang memberdayakan kita untuk mampu melakukan itu semua. New normal adalah perubahan hidup menjadi disiplin diri. Dan sungguh kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus yang memberdayakan kita. Jadi jangan belum apa-apa sudah mengatakan terserah, menyerah, tidak. Hal kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangankan melarikan diri dari hambatan hidup. Sebaliknya kita diminta menggeluti hidup beriman dalam kerentanan dan kerapuhan, namun dengan keyakinan sekaligus. Rentan, sebab kita tidak pernah mampu menguasai segalanya. Kita mudah terjatuh. Rapuh, karena pada diri kita memang begitu mudah retak dan pecah. Tetapi yakin, sebab kita memiliki dan mendapatkan daya. Dan sikap yang paling tepat adalah mari menjaga dan memelihara hidup untuk terus bersinar dalam karya, dalam olah batin kita sebagai pribadi, tapi juga dalam hidup bersama, dalam kerendahan hati dan batin yang terus terarah selalu kepada Tuhan, sumber segala rahmat dan karunia yang akan memampukan kita untuk melalui perjalanan kehidupan kita. Dan Dia mengambil bagian dalam pemberdayaan hidup kita.
sebagai gereja dalam tugas karya kesaksian, pun dalam kehidupan bersama kita dengan sesama, menjadi sama seperti para murid yang diserai tugas persaksi itu. Saudara-saudaraku, kita juga orang biasa saja. Kita toh juga orang kecil yang lemah, rapuh, dan rentan. Tapi kita boleh meyakini bahwa kita membawa dunamos, dinamo Roh Kudus, agar siapapun yang merasa berat menempuh perjalanan hidup boleh mendapatkan pemberdayaan melalui kehidupan kita. Dan itulah menjadi saksi karya ajaib Allah. Dan untuk itulah kita bersatu dalam pengutusan Kristus. Saudara-saudari kekasih Tuhan, kisah turunnya Roh Kudus bukan hanya hendak mengatakan atau mengajak kita untuk terheran-heran dengan sebuah peristiwa mengagetkan bahwa para nelayan Galilea itu yang bukan siapa-siapa itu, yang kemampuannya belum teruji itu, bisa bercakap-cakap dalam berbagai bahasa. Bukan semata dan hanya itu. Kisah ini hendak mengatakan bahwa janji akan diberikannya Roh Kudus yang memberdayakan umat adalah sungguh. Patut memang aku percaya kepada Roh Kudus. Kita memang bukan siapa-siapa dalam hidup ini, karena kita tidak bisa menguasai segala-galanya. Bahkan kita pun akan menghadapi hambatan dan tantangan menyusuri perjalanan kehidupan ini. Tetapi bukankah hidup sendiri adalah kesempatan waktu anugerah yang dianugerahkan juga kepada kita untuk kita lewati, kita jalani. Dan jika hidup adalah perjalanan, maka hambatan harus diatasi, bukan dihindari. Dan ingat, ada daya yang turut berjalan bersama kita, mendampingi kita, merengkuh, berada bersama dengan kita. Jika demikian, tidak ada alasan untuk mengatakan menyerah atau terserah tatkala berhadapan dengan hambatan, termasuk COVID-19. Lelah? Bisa jadi, boleh saja. Tapi tidak berarti tanpa daya. Tidak. Selamat merayakan Pentakosta. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, kita akan merenungkan sabda Tuhan dengan kita terima sebuah sapaan pujian dari saudara-saudari kita yang berada di tempat jauh dari kita, saudara-saudari kita yang ada di Mimika, Papua. Ibadah online di masa pandemi COVID-19 ternyata memberikan berkat juga bagi kita. Sapaan saudara-saudara kita dari Papua kepada kita semua akan kita terima melalui sebuah pujian. Kau jadi saksiku. Sebuah virtual choir akan dipersembahkan oleh Iakoko Patea Choir dari Mimika, Papua. Dari profil yang saya baca, Iakoko Patea dari bahasa asli Kamuro berarti suara emas, the golden voice. Choir, paduan suara ini terbentuk dari berbagai anggota dari lintas gereja dan lintas agama yang rindu untuk menyampaikan berita perdamaian.
kita akan menyambut pujian Yakoko Patea Choir. Saudara-saudari yang ada di Mimika, Papua, terima salam kasih persaudaraan dari kami di Salatiga. Tuhan memberkati. Terima kuasa Roh Kudus yang turun di atasmu, menjadi saksi bagiku, menjadi saksi bagiku selamanya hingga ke ujung dunia. Dan jadi saksiku, dan jadi saksiku, menjadi saksi bagiku ke ujung dunia, ke ujung dunia. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk pada doa syafaat. Mari kita satukan hati kita untuk menaikkan doa kita. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur. Ya, kami mengaku di hadapan-Mu. Kami orang kecil, kemampuan kami terbatas untuk mengarungi perjalanan kehidupan
yang di depan kami harus lewati dan berhadapan dengan berbagai macam hambatan dan tantangan. Namun hari ini kami menjadi semakin diteguhkan atas ikrar kami sendiri. Aku percaya kepada Roh Kudus, bahwa sesungguhnya Engkau memberikan daya yang sungguh memberdayakan apa yang kami miliki. Engkau lipat gandakan kemampuan kami untuk mampu melewati setiap hambatan dan tantangan kehidupan ini. Jauhkanlah daripada kami ya Tuhan sikap hati dan batin yang acap kali justru kami dikuasai oleh ketidakberdayaan. Tolong kami ya Roh Kudus, agar senantiasa kami merasakan kehadiran-Mu itu, yang memberdayakan kami dalam jerih dan juang kehidupan kami. Terlebih ketika kami masih ada di tengah-tengah pandemi COVID-19, yang tidak juga nampak dan belum nampak penurunan persebaran virus ini. Bahkan kami pun disadarkan memasuki sebuah masa baru, masa normal baru, di mana kami akan menyesuaikan diri kami hidup bersama dengan virus corona. Tuhan, kami sadar kami membutuhkan kekuatan berlipat daripada-Mu, agar kami menjadi lebih serius, lebih tidak sembrono, lebih disiplin diri, lebih mampu mengendalikan diri kami sedemikian rupa. Hanya itu yang memampukan kami untuk melewati tantangan hidup bersama dengan corona. Maka tolonglah kami Tuhan, dan biarlah Roh Tuhan yang sungguh memberdayakan kami, memampukan kami untuk melewati ini semua. Betapapun melelahkan, namun tidak berarti tanpa daya. Terima kasih Tuhan untuk sabda-Mu, dan kini kami tetap memohon Engkau melestarikan berkat kemurahan-Mu itu bagi kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, pun sebagai gereja Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu untuk anugerah berkat yang boleh kami rasakan sepanjang langkah kehidupan kami hingga saat ini. Namun kami berseru memohon Engkau melestarikan berkat-Mu Tuhan bagi keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga, pun setiap pribadi yang secara nyata berhadapan dalam bergulatan akan wabah virus COVID-19 ini. Kami yang tinggal di tengah-tengah situasi sulit, di area di mana kami harus berhati-hati secara ekstra karena proses penularan dan persebaran virus terjadi begitu cepat. Masih terjadi di sekeliling kami. Keluarga-keluarga yang menghadapinya secara langsung di area-area tertentu, di wilayah-wilayah merah. Tolong mereka semua Tuhan, kuatkan dan teguhkan mereka. Bahkan juga Engkau akan memelihara kehidupan mereka semua dengan kasih sayang Tuhan, melindungi mereka, memelihara hidup mereka, mencukupkan segala yang dibutuhkannya. Demikian pun Tuhan, bagi setiap pribadi yang oleh karena situasi ini masih harus terus bekerja di luar rumah, tolonglah mereka, lindungilah mereka. Anugerah berkat Tuhan atas mereka. Demikian pula kami mohonkan berkat bagi saudara-saudari kami yang dengan segala kelemahan fisiknya bergumul dan bergulat dengan sakit penyakit situasi yang berat ini. Kami memohonkan berkat daripada-Mu Tuhan. Engkau hadir di sana, menguatkan dan meneguhkan mereka. Memohonkan berkat daripada-Mu atas segala daya upaya untuk proses kesembuhannya. Mari Tuhan, Engkau akan menyatakan kuasa-Mu yang meneguhkan, menguatkan mereka. Kami mohonkan berkat bagi
Bapak Samijan di Kenteng, Ibu Lydia Sukarsih di kelompok Paulus, Ibu Sarimin dan Saudari Suci di kelompok Paulus, dan saudara-saudari kami yang lain dengan segala keberadaan mereka Tuhan. Hadirlah dalam gumul mereka akan kelemahan fisiknya, dan Tuhan Engkau yang akan tetap berkarya atas hidup mereka. Bersatu hati pula Tuhan bersama dengan anak-anak bangsa, para pemimpin bangsa kami, setiap pribadi, setiap pihak yang terus berupaya untuk melakukan yang terbaik menghadapi situasi sulit di pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, hikmat-Mu yang sungguh kami mohon. Pertolongan-Mu Tuhan, yang memampukan kami semua bangsa ini tetap memiliki kesatuan hati dan batin, kesehatian, kejiwaan untuk bersama-sama bergotong royong untuk menghadapi tantangan berat ini. Para dokter, perawat, para medis, para pelayan publik, apapun yang mereka sudah kerjakan, dan bahkan keluarga mereka, Tuhan kami memohon berkat perlindungan-Mu, penyertaan-Mu atas mereka semua, supaya dengan demikian mereka boleh tetap melaksanakan tugas cinta kemanusiaan ini dengan sungguh-sungguh dalam naungan berkat kemurahan, perlindungan yang dari Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hati mereka, perlindungan-Mu atas keluarga mereka masing-masing. Bersatu hati memohonkan berkat Tuhan bagi kerja dan karya kami, pun belajar anak-anak kami yang kami tidak tahu sampai kapan proses ini semua akan berlangsung. Namun Tuhan, biarlah tetap ada semangat untuk belajar, semangat untuk berkarya. Sebab betapapun situasi, hambatan, tantangan harus kami hadapi, kami tetap harus melanjutkan karya dan tugas-tugas kami dengan penuh tanggung jawab pula. Ini doa permohonan kami ya Allah. Lebih dari yang kami mohon, kami percaya yang terbaik datang dari Tuhan. Pemeliharaan-Mu nyata atas kehidupan kami. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal tinggal tetap dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan, dan nats pembimbing kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 107 ayat 21 dan 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya,
karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Pelengkap Kidung Jemaat 4, bait 1 dan 2 yang akan mengiringi kita dalam memberikan persembahan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Marilah kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk segala berkat rahmat yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat kami jadikan pegangan untuk kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini juga Tuhan, kami juga memberikan persembahan yang telah kami ambil dari berkat yang Engkau curahkan kepada kami. Kiranya persembahan ini Tuhan, Engkau sucikan dan kuduskan, sehingga layak di hadapan-Mu. Dan jika sebentar Tuhan kami hendak mengakhiri ibadah ini dan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Engkau senantiasa tetap melindungi dan memberkati kami. Dan akhirnya doa dan permohonan ini hanya kami pinta dalam satu nama. Jemaat kekasih Tuhan, bersama dengan orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita memperbarui pengakuan iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri ibadah Hari Raya Pentakosta kita pagi hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Dalam kasih dan pertolongannya, kami bersaksi bagi Kristus. Kini tunduk terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai langkah hidupmu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nyanyikanlah Kidung Baru 104, bait 1, 2, dan 3 sebagai pujian penutup kita. Membasuh diriku bersih, apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus Juru Selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku sampai